ini ada dua sisi. Bang, gugatannya Dokter Tiva sudah diberi, maksud saya adalah revisi yang kemarin sempat salah itu sudah diberikan dari jaksa ke Pengadilan Jakarta Timur. Abang menanggapi gimana Bang nanti perkiraan Abang di persidangannya? Persidangan langsung masuk ke, saya rasa dia langsung dibacakan kemudian langsung masuk ke pokok perkara sesuai dengan aturan pasal 75.5 ya, ya mengatakan bahwa eh, ketika kemudian setelah diperbaiki kemudian ada melakukan lagi perlawanan atau eksepsi, dulu eksepsi sekarang perlawanan, melakukan perlawanan maka dipertimbangkan di akhir putusan. Artinya begini, kalau mengacu pada pasal 75 ya maka eksepsi, saya rasa tidak akan ada eksepsi lagi itu. Yang ada langsung pemeriksaan pokok perkara. Seperti itu ya kalau kita mengacu pada pasal 75 keseluruhan ya. Batalnya demi hukum dakwaan, poin 3, poin 4, poin 5. Maka yang harus dilakukan oleh peradilan adalah yaitu langsung menyidangkan masuk kepada pokok perkara. Jadi tidak ada eksepsi lagi kayaknya. Nah, tapi kita lihat, saya rasa kita lihat dulu dakwaannya kan, kalau dibacakan nanti seperti apa, apakah betul-betul sudah tidak ambigu, ya kan? Kalau sudah tidak ambigu atau sudah lempeng, sudah diperbaiki dan cermat banget. Tapi saya yakin ini akan cermat banget. Karena kenapa? Di sini adalah ruang koreksi bagi penuntut umum sebagai orang yang mewakili korban kan di sini kan. Sebagai perwakilan korban di sini, tentu dia akan lebih cermat dalam menerapkan pasal agar tidak timbul ambigu atau eh, sesuatu yang obskur. Nah, karena gini, dasar obskurnya itu adalah obskur labelnya itu atau kabur itu dikarenakan adanya transisi aturan kuap lama ke kuap baru. Namun kemudian inilah yang membuat hakim yang mana mau digunakan sehingga itulah yang obskur. Jadi bukan obskur pada materi pokok perkara tidak, tetapi pada pasal apa yang mau diterapkan dan kuhab mana yang mau digunakan. Itu ambigunya di situ. Kalau kita mempelajari putusan kemarin kan dibaca ya kan, kita mendengarkan semua putusan itu, maka pada prinsipnya bahwa ketika pengadilan menyatakan bahwa bisa diperbaiki sesuai dengan pasal 75, maka saya rasa sangat tentunya akan langsung masuk ke pokok perkara. Ini menurut pandangan saya dan saya yakin itu pasti berjalan seperti itu karena kan peradilan itu tentunya sesuai dengan aturan kan dan perundang-undangan apalagi kuhap baru kan. Nah, jadi artinya lebih bagus kan? Artinya baik pihak eh, terdakwa maupun pihak korban sama-sama menginginkan berada di pengadilan seperti itu. Bang, dengan KUHP yang baru, menurut prediksi Abang, persidangan ini nanti seperti apa? Ini kan pasti sudah direvisi, sudah lebih cermat dan menggunakan KUHP yang baru, tidak seperti yang kemarin itu. Menurut Ya, bagaimana? ya tentunya karena kecermatan itu makanya tentu jaksa penuntut umum yang mewakili korban dalam hal ini itu akan membuktikan seluruh dakwaannya, pasal yang digunakan, bukti otentik, persamaan atau persesuaian alat bukti akan dilakukan JPU. Karena kenapa? Jaksa menerapkan pasal, tentu dia harus membuktikan pasal ini tepat digunakan karena ada persesuaian alat bukti. Sehingga saya rasa akan cermat ini, cermat banget. Cermat pakai banget. Kenapa? Karena akan ada persesuaian alat bukti. Karena kalau tidak, dakwaannya ya batal demi hukum. Karena kenapa? Dakwaan yang dijatuhkan itu harus betul-betul pasalnya itu persesuaian alat bukti nanti pada saat masuk pokok perkara, kemudian nanti hakim menilai kalau misalkan ada pasal yang tidak sesuai dengan alat bukti atau
perbuatan pidananya, maka atau fakta peradilannya, maka hakim akan berpendapat lain. Bukan berarti bebas, tetapi tentu lebih masuk kemana pasalnya, ya kan? Nah, contoh kita lihat ya, pasal 160 yang digunakan dulu kepada pembenci Pak Jokowi juga yang sudah dihukum. Yang siapa ini? Uh, Dulu pernah ada kasus kan 160 itu, kemudian hakim melihat fakta peradilannya, ternyata ini dari TE, maka dia kena 45A. Gus Nur, ya Gus Nur. Nah, itu, seperti itu. Jadi hakim itu punya penilaian sendiri nanti. Pasal yang tepat, kemudian ketika ada pasal tepat, yang lebih tepat, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan arah dan fakta peradilan yang ada. Nah, disitulah yang dikatakan finding reh atau penemuan hukum, atau bisa dikategorikan made in law, membuat hukum. Itu hakim memiliki kewenangan di situ. Jadi ya kita lihat aja fakta-faktanya. Dan saya rasa jaksa akan cermat di sini dan pasti akan dibuktikan seluruh apa yang ada persesuaian alat bukti, tentu dengan pasal-pasal yang dikenakan. Seperti itu. Bang, dengan adanya perbaikan ini dan ditambah lagi menggunakan KUHP baru, menurut Abang ini akan dakwaan nanti akan makin memperberat Dokter Tifa kah atau bagaimana, Bang? Bisa jadi. Ini justru pihak advokat jangan sampai terlalu menganggap bahwa ini lemah, bukti-bukti semua yang dilakukan jaksa dan polisi ini lemah. Nah, ini akan berbalik nanti ketika jaksa itu bisa membuktikan secara komprehensif, ya, karena pengujian alat bukti di peradilan itu betul-betul sesuai dengan fakta peradilan nantinya. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Kita lihat aja nanti apakah ini mengarahnya kemana. Karena saya rasa mereka lagi diterapkan pasal yang memang betul-betul ancaman pidananya luar biasa ya. Nah, kita nggak tahu nih. Kalau bagi mereka bahwa itu tidak masuk, tapi kalau faktanya masuk, maka ini akan menjadi bumerang. Nah, percaya diri sih boleh, sah-sah saja dalam pembelaan, tetapi mesti kudu hati-hati. Karena begini, terlepas KUHP kita itu bukan penghukuman, ya, tetapi restoratif ya. Tetapi kalau pasal lex spesialis itu tidak. Lex spesialis itu kan diatur oleh undang-undang tersendiri ya. Jadi artinya tentu penghukuman di situ. Nah, inilah yang saya anggap bahwa ya kita lihat aja pertarungan kan belum berakhir kan. Nah, ini akan menjadi sangat klimaks ketika masuk ke dalam pokok perkara dan pembuktian masing-masing pihak. Kemudian saksi-saksi ahli ya tentu di bidangnya akan hadir di situ untuk memperlihatkan yang mana fakta sebenarnya. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.